Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki zaman informasi yang berbeda, di mana kita nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan untuk itu kita kan harus memandang sesuatu dengan mata hati. Iya. Jadi bagaimana kita melatih kita agar kita tidak terlalu halus, ya, sehingga kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Baik. Sekarang Pak, untuk melihat apakah itu benar, apakah itu tidak benar, apa itu berita yang hoax ataupun berita yang sebenarnya terjadi, itu sulit. Sulit, ya. Antara hak dan batil kita melihat ini orang benar apa enggak, sulit kita memandangnya. Maka caranya itu tadi, ya. Jangan sekali-kali kita melihat fakta kejadian yang terjadi itu cepat mengambil kesimpulan, cepat justice. Oleh karena itu kita dianjurkan jangan memperbanyak kata-kata, ungkapan, tapi memperbanyak pikiran yang dikelola oleh hati. Banyak merenung, ya, banyak memikirkan hakikat. Sebab kalau kita melihat sesuatu itu ada yang hak dan batil, bingung kita cara memfilternya bagaimana, jangan banyak komentar sebelum kita tahu. Jangan kita menjustis sebelum kita tahu ilmunya. Jangan kita mengungkapkan satu fakta sebelum kita punya data. Gitu. Itu namanya asbun. Asal sembunyi. Datanya apa? Nggak ada. Itu asbun. Nggak boleh. Makanya orang-orang yang bijak itu dia banyak berpikir dari berbicaranya. Berbicara itu adalah setelah dia sudah benar pasti mengetahui itu, baru dia berbicara. Statement. Yang berdasarkan data. Nah, kita kan kadang-kadang nggak gitu. Ya, bukan berdasarkan data yang ada, ya udah, karena melihat gitu akhirnya kita cepat mengambil kesimpulan. Ini yang tidak boleh. Gitu. Jadi kalau kita sekarang, gimana keadaan dunia, benar atau tidak, ya sudah, nggak perlu masuk ke dalam materi itu, masalah itu, karena kita tidak tahu ilmunya, gitu. Makanya Allah di dalam surat Al-Isra, masalah itu ya, wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Janganlah engkau berbicara, membuat satu pendapat malaisa bihi ilmun, selama engkau tidak ada ilmunya, tidak punya data untuk itu. Kan kita nggak tahu itu, ini hoax nggak, ini benar nggak, batil nggak, ya udah, kita nggak perlu mengomentari itu karena kita nggak punya ilmunya. Apalagi kalau sudah sampai ilmu batinnya, kita nggak tahu tuh hakikatnya apa, gitu ya. Bisa jadi itu cacian, tapi itu sebenarnya pemberian yang tidak dia inginkan, kehormatan yang tadi saya katakan. Ya, orang kan sekarang banyak memberi tapi ingin dihormati kan, yang memberi kan. Tapi bisa jadi orang memberi tapi dia tidak ingin dihormati. Caranya begitu. Dia nggak mau dipuji orang. Kan banyak orang yang begitu. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kita nggak perlu banyak mengomentari dan apakah hoax atau tidak. Ya harus kita harus punya data. Ya kalau sudah ada data di kita, ya tentunya ilmu. Data kita itu dari ilmu. Ilmu itu dari mana yang kita pelajari? Nah, baru kita membuat statement. Kalau takut salah, ya jangan kita membuat statement. Jangan kita membuat satu pendapat. Ya cukup saja kita untuk jadi ibroh saja pelajaran kita. Sebab bisa jadi pendapat kita bisa salah. Makanya orang-orang yang bijak tuh hati-hati berbicaranya. Khawatir salah gitu. Gitu ya. Sebab kesalahan dari ungkapan itu adalah kerugian bagi kita. Salah pembicaraan itu kerugian, Pak. Jangankan salah, kata-kata yang keluar dari kita yang tidak mengandung itu zikrullah, tidak mengandung amar ma'ruf nahi mungkar, kata-kata kosong yang obrolan-obrolan kita itu merugikan kita. Karena setiap kata-kata itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullu kalamin bi ghairi zikrillahi lahu. Semua ucapan yang kita ungkapkan yang bukan dalam rangka zikrullah itu merugikan dia. Dari satu huruf, dua huruf menjadi kalimat itu merugikan. Kalau bukan dalam rangka zikrullah. Makanya orang yang bijak banyak diamnya daripada berbicara. Kebalikan, kalau orang yang belum bijak banyak bicaranya daripada berpikir. Wallahu a'lam bishawab.